Jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, jika minus R, maka kesimpulannya adalah minus P. Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel Akil Farhani. Nah, buat kawan-kawan semua, terima kasih banyak ya yang udah klik video ini. Jangan lupa juga untuk klik video-video pembelajaran CPNS lainnya. Hari ini kita akan bahas soal tes silogisme ya. Oke kawan-kawan semua, buat kalian yang belum tahu apa itu tes silogisme, ini ada kesimpulan singkatnya ya. Yaitu tes silogisme digunakan untuk menguji kemampuan mendapatkan fakta-fakta di balik suatu pernyataan atau premis dan memanipulasi informasi tersebut tanpa mengubah maknanya. Tes ini berfokus pada pengambilan kesimpulan secara logis, tidak pada kemampuan berbahasa Indonesia. Buat kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Akil Farhani agar kalian mendapatkan notifikasi setiap waktu kami mengupload video-video terbaru. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Kawan-kawan semua, di soal yang pertama ini ya, kita baca dulu premis awalnya, yaitu semua lapangan luas dan terbuka. Premis kedua, sebagian lapangan dijadikan ladang. Perhatikan ya, di premis pertama itu ada kata semua. Kemudian di premis kedua ada kata sebagian. Jika ada dua kata ini, yang diambil kesimpulannya adalah kata sebagian. Jadi kita hapus dulu ya kata semua ini. Kita lihat lagi dua kata yang sama di dua premis tadi ya, premis pertama dan kedua, yaitu kata lapangan. Nah, lapangan ini kita hapus. Maka jika kita baca yang tersisa di premis pertama dan kedua ini ya, adalah sebagian, kemudian luas dan terbuka, dan yang terakhir dijadikan ladang. Nah, kita lihat dulu ya. Di jawabannya itu yang ada kata sebagiannya ini cuma satu, yaitu E. Nah, sudah dapat dipastikan jawaban yang paling tepat adalah E ya. Karena kita eliminasi langsung nih ya, yang menggunakan kata semua di awalan jawabannya. Yang terakhir yang tersisa adalah yang E, yaitu sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Oke kawan-kawan semua, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Di soal yang kedua ini menggunakan rumus jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Maka kesimpulannya P maka R. Nah, kita baca soalnya. Jika bepergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Nah, di sini pernyataan P-nya adalah bepergian ke Timbuktu ya. Q-nya adalah datang ke Patena. Nah, kemudian di premis kedua, jika datang ke Patena, nah ini Q lagi ya. Posisinya di awal nih. Tadi di premis pertama itu posisinya di bagian kedua. Ini di bagian pertama. Maka harus melalui jembatan Torosi. Nah, ini adalah R. Ini pernyataan lain lagi ya. Melalui jembatan Torosi. Jika ada pernyataan seperti ini ya, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, P-nya tadi apa? Bepergian ke Timbuktu. Nah, kita lihat dulu jawabannya. Di sini menggunakan semua dan sebagian ya. Nah, kita lihat lagi R itu apa? R itu melalui jembatan Torosi. Jadi yang A, sebagian yang datang ke Patena melalui jembatan Torosi. Ini salah ya jawabannya. Kemudian yang B, sebagian yang pergi ke Timbuktu melalui jembatan Torosi, juga bukan. Semua yang melalui jembatan Torosi tentu bepergian ke Timbuktu. Ini juga tidak sesuai ya kesimpulannya. Yang D, semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Nah, ini nih yang betul ya.
Karena yang disebutkan pertama itu adalah P-nya ya, yaitu bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Tolosi. Nah, R-nya yang tadi kita tandai di atas ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Lanjut ke soal nomor 3. Oke kawan-kawan semua, di soal yang pertama ini jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, jika minus R, maka kesimpulannya adalah minus P. Nah, kita langsung baca soalnya ya. Jadi di soal ini, jika Malia memakai baju coklat, ini adalah pernyataan P ya. Kemudian Q-nya itu, maka ia memakai celana hitam. Ini Q-nya. Seterusnya, jika Malia memakai celana hitam, nah Q yang di ujung premis pertama tadi, ini diulang lagi ya di premis kedua, tetapi posisinya di awal. Nah, jadi Q-nya itu di awal, kemudian disusul, maka Permata memakai celana coklat. Nah, ini pernyataan yang lain lagi ya. Jadi dilambangkan dengan R. Kemudian disusul lagi, Permata memakai celana putih. Nah, itu adalah minus R ya. Kenapa minus R? Karena di pernyataan yang R tadi, Permata memakai celana coklat. Jadi, kesimpulannya adalah minus P. Nah, P yang tadi di pertama ya, yaitu Malia memakai baju coklat. Jika minus P, maka Malia tidak memakai baju coklat. Nah, jawaban yang paling tepat di pilihan jawabannya adalah A, yaitu Malia tidak memakai baju coklat. Baik kawan-kawan semua, di soal keempat ini, rumus yang digunakan adalah jika P maka Q, jika Q maka kesimpulannya adalah P. Nah, ini yang paling simpelnya ya. Jadi langsung kita baca soalnya. Premis mayor, jika Tina berlari lebih cepat dibanding Tari, maka Tina akan juara. Jika Tina berlari lebih cepat dibanding Tari, ini adalah P ya. Maka Tina akan juara. Ini adalah Q. Kemudian di premis minor dituliskan Tina juara. Nah, ini adalah Q ya. Maka kesimpulannya adalah P. P tadi yang mana? Yang ini nih. P-nya adalah Tina berlari lebih cepat dibanding Tari. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Tina berlari lebih cepat dibanding Tari. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Oke, kawan-kawan semua, di soal yang kelima ini menggunakan rumus jika P maka Q sama dengan jika minus Q maka minus P ya. Ini adalah modus tolen ya, menggunakan rumus modus tolen, dan ini tidak bisa dibalik ya. Jika dibalik maka kesimpulan yang diambil itu tidak sah ya. Kita lihat dulu di soalnya, yaitu pernyataan jika Rina lulus ujian maka Rina akan menikah. Nah, di sini P-nya adalah Rina lulus ujian. Kemudian Q-nya adalah Rina akan menikah. Nah, jika Rina lulus ujian, maka Rina akan menikah. Jika P, maka Q. Itu sama dengan minus Q ya. Kita harus lihat dulu minus Q. Q-nya tadi itu apa? Rina akan menikah. Minus Q, maka Rina tidak akan menikah. Nah, jadi kita lihat dulu nih di jawabannya. Yang mengatakan Rina tidak akan menikah ya, atau Rina tidak menikah ya. Itu ada di jawaban yang E ya, jika Rina tidak menikah. Kita lihat dulu lagi rumusnya. Jika minus Q maka minus P. P-nya tadi apa? Rina lulus ujian. Berarti minus P, Rina tidak lulus ujian. Kita baca lagi yang E. Jika Rina tidak menikah, maka Rina tidak lulus ujian. Nah, jadi ini nih jawaban yang tepat ya. Jadi jawaban lain-lain langsung kita hapus saja. Yang paling tepat adalah E. Jika Rina tidak menikah, maka Rina tidak lulus ujian. Jadi tipsnya itu kita langsung lihat dulu ya.
Di awalannya itu apakah minus Q atau bukan? Awalannya itu harus minus Q. Oke kawan-kawan semua, di soal yang ke-6 ini kita baca dulu ya soalnya. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Itu premis pertama ya. Premis kedua, sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Kita langsung perhatikan ya. Di premis kedua ini ada kata sebagian. Jadi yang kita pakai untuk mengambil kesimpulannya itu adalah kata sebagian dulu ya. Walaupun di atasnya tidak ada kata semua seperti soal sebelumnya itu ya, ada semua dan sebagian. Walaupun ada sebagian saja, yang kata sebagian inilah kita ambil menjadi kesimpulan. Kemudian kita lihat lagi yang mana penghubungnya ya, maksudnya pasti ada dua kata yang sama nih, yaitu pengurus koperasi. Nah, kata yang sama itu langsung kita hapus saja nih untuk mengambil kesimpulannya ya. Jadi tinggal kata seharusnya berjiwa sosial, kemudian sebagian ketua RW pernah menjadi ya. Pernah menjadi ini juga kita hapus saja nih karena pernah menjadi ini bagian dari pengurus koperasi. Kata yang tersisa setelah kita hapus ya adalah seharusnya berjiwa sosial, kemudian sebagian ketua RW. Kita baca di jawabannya. Yang menggunakan kata sebagian ini ada C dan D ya. Jadi yang A, B dan E ini langsung kita hapus atau langsung kita coret aja ya. Yang C, sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RW. Nah ini juga tidak sesuai ya karena dia menggunakan kata ingin. Sedangkan di atas itu tidak ada kata ingin. Yang ada hanya seharusnya. Nah, kita hapus saja nih. Jadi, dapat dipastikan jawaban yang paling tepat adalah D ya. Yaitu, sebagian ketua RW seharusnya berjiwa sosial. Nah, menyambung ke kata yang tersisa di premis pertama. Oke kawan-kawan semua, cukup di sini dulu ya pembahasan tes silogisme untuk video di part yang pertama ini. Video part keduanya akan segera menyusul ya. Buat kawan-kawan semua, jangan lupa like, komen video-video yang ada di channel ini. Share juga kepada teman-teman kalian semua. Dan juga jangan lupa subscribe nih, supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.